Bagaimana jika saya katakan, Anda tidak harus membentak, tidak perlu membalas dengan amarah, dan tidak perlu mempermalukan siapapun hanya demi dihormati. Kita hidup di dunia yang seringkali keliru menilai, di mana diam disangka kelemahan dan kebaikan dianggap kebodohan. Mungkin Anda pernah merasakannya sendiri. Diperlakukan seperti tak bernilai di tempat kerja. Dianggap remeh bahkan oleh keluarga yang seharusnya mendukung. Dicandai di depan umum, tapi Anda hanya bisa tersenyum kaku demi menjaga suasana. Dan pertanyaannya, apakah satu-satunya cara untuk dihormati adalah dengan menjadi keras kepala, emosional, membuat keributan? Tidak. Filsuf kuno seperti Epictetus dan Marcus Aurelius tidak menaklukkan dunia dengan suara keras. Mereka justru dihormati dalam keheningan. Bukan karena mereka menyerang, melainkan karena mereka memiliki sesuatu yang tak bisa disentuh oleh hinaan. Kekuatan batin. Stoikisme telah bertahan lebih dari 2000 tahun, bukan karena keindahan teorinya, tetapi karena keberhasilannya membentuk manusia-manusia yang tidak bisa direndahkan. Bahkan saat dunia berusaha menjatuhkan mereka. Dan hari ini, dalam video ini, saya akan mengajak Anda menyelami 7 prinsip kuat yang akan mengubah cara Anda dipandang. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan ketegasan. Bukan dengan teriakan, tapi dengan ketenangan yang tak tergoyahkan. Seperti yang pernah dikatakan Nelson Mandela, hormati dirimu sendiri dan orang lain akan menghormatimu. Jadi jika Anda pernah bertanya, bagaimana membangun batasan tak terlihat yang justru membuat orang lain segan? Bagaimana memilih diam, tapi membuat orang lain berpikir 2 kali sebelum meremehkan Anda? Dan bagaimana hidup Anda bisa berubah dari sekadar bayangan di ruang sosial menjadi sosok yang benar-benar layak dihormati? Tetaplah bersama saya. Tonton video ini hingga akhir. Dan sebelum kita mulai, pastikan Anda berlangganan channel ini dan aktifkan notifikasinya. Karena cara berpikir Anda akan berubah. Dan mereka yang dulu meremehkan Anda mungkin akan mulai menjaga sikap, bahkan tanpa Anda harus berkata apa-apa. Sekarang mari kita mulai dari dasar yang paling penting. Bagaimana membangun batasan yang tak terlihat, namun begitu kuat hingga membuat orang berpikir 2 kali sebelum melewatinya. Cara pertama, bangun batasan yang tak terlihat tapi kuat. Pernahkah Anda merasa seperti ruang pribadi? Anda bisa disentuh siapa saja, kapan saja, tanpa izin, tanpa hormat. Bayangkan sebuah rumah di pinggir jalan, tidak ada pagar, tidak ada tanda peringatan. Terlihat terbuka, bebas dimasuki siapapun. Awalnya orang hanya lewat. Lama-lama ada yang duduk di teras. Esoknya mereka masuk, memakai kursi Anda, membuka lemari Anda, dan ketika Anda protes, mereka tertawa. Kan tadi kamu diam saja. Begitulah hidup jika Anda tidak memiliki batasan yang jelas. Dan batasan bukan hanya soal kata-kata. Ini soal kehadiran. Penelitian dalam psikologi sosial menyebutnya assertiveness, kemampuan untuk menyampaikan kebutuhan dan batasan pribadi dengan tenang, tanpa menyakiti. Dalam studi yang dilakukan oleh Dr. Randy Patterson, individu yang memiliki keterampilan ini lebih kecil kemungkinannya menjadi korban pelecehan verbal, baik di tempat kerja, dalam hubungan, atau lingkungan sosial. Namun stoikisme menambahkan sesuatu yang lebih dalam. Tegas bukan berarti kasar, dan tenang bukan berarti tunduk. Stoik mengajarkan bahwa kekuatan sejati muncul dari kesadaran atas harga diri, bukan dari upaya membuktikannya. Marcus Aurelius menulis, ketika kamu menghormati dirimu sendiri, kamu tidak perlu meyakinkan siapapun. Orang yang memiliki inner clarity, kesadaran atas siapa dirinya, apa nilainya, dan apa yang tidak bisa diterimanya, akan memancarkan batasan bahkan tanpa berkata-kata. Mereka berbicara dengan nada yang tenang, tidak tergesa. Mereka tidak merasa perlu menjelaskan segalanya. Bahasa tubuh mereka tidak memohon persetujuan. Dan saat mereka menolak, mereka melakukannya tanpa rasa bersalah. Ini bukan tentang mengangkat suara. Ini tentang membangun pagar tanpa harus memukul siapapun. Ada sebuah kisah menarik dari dunia kerja. Seorang wanita muda baru 2 bulan bekerja di perusahaan besar
sering dijadikan bahan candaan oleh rekan-rekannya. Bukan karena dia tidak kompeten, tapi karena dia terlalu ramah, terlalu terbuka, dan selalu tersenyum. Suatu hari dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang kecil. Dia tidak lagi tertawa ketika candaan itu menyentuh hal pribadi. Dia tetap ramah, tetap membantu, tapi saat sesuatu melewati batas, ia diam. Diam yang jelas menyampaikan pesan, berhenti di situ. Butuh 2 minggu, tapi candaan itu berhenti. Dan perlahan, ia mulai dihormati. Bukan karena ia berubah menjadi pemarah, tapi karena ia mulai membangun batasan. Tak terlihat tapi kuat, dan Anda pun bisa melakukannya dalam cara Anda berdiri, berbicara, dan merespons. Mulai dari hal kecil. 1. Jangan tertawa hanya karena Anda ingin diterima. 2. Jangan berkata iya ketika hati Anda ingin menolak. 3. Jangan meminta maaf atas prinsip yang Anda pegang teguh. Karena orang lain tidak akan pernah menghargai pagar yang Anda sendiri tidak yakin keberadaannya. Tegas bukan tentang menjadi keras. Tegas adalah tentang menghormati diri sendiri lebih dulu. Dan saat Anda melakukannya, Anda akan merasakan perubahan. Nada bicara orang-orang mulai berbeda. Cara mereka melihat Anda, memilih kata, bahkan menahan gestur akan berubah. Karena mereka tahu orang ini tidak bisa disepelekan. Dan disitulah awal dari kehormatan dimulai. Cara kedua, perbaiki dialog batinmu, bukan citra luarmu. Citra, penampilan, branding diri. Hari ini, banyak orang menghabiskan waktu dan tenaga demi satu hal, tampak meyakinkan di mata orang lain. Mereka membentuk senyum yang tepat, memilih kata yang dipoles, pakaian yang mencerminkan nilai jual, semua demi sebuah citra eksternal. Tapi ada satu hal yang sering terlupakan. Bagaimana Anda memandang diri sendiri jauh lebih kuat daripada bagaimana orang lain memandang Anda. Karena manusia itu seperti cermin. Kita memantulkan keyakinan yang kita bawa di dalam. Jika batin Anda terus-menerus berkata, saya tidak cukup cerdas, atau saya tidak sebaik mereka, maka tanpa sadar, Anda sedang menandai diri Anda sendiri. Dan orang lain akan membaca tanda itu. Epictetus pernah berkata, bukan apa yang terjadi padamu yang menyakitkanmu, tapi bagaimana kamu memaknainya. Dan hari ini, psikologi modern memperkuat itu. Dalam cognitive behavioral therapy, salah satu pendekatan psikologi paling efektif di era ini, dijelaskan bahwa pikiran kita membentuk perasaan dan perasaan membentuk tindakan. Jika Anda ingin mengubah perlakuan orang lain terhadap Anda, maka ubah dulu narasi dalam kepala Anda. Inner monologue, itulah suara yang muncul ketika Anda sendirian. Itu suara yang memberi komentar saat Anda gagal, atau saat Anda sukses, namun tetap merasa tidak pantas. Dan suara itulah yang harus Anda latih. Bayangkan seorang pelari, bukan siapa-siapa, tidak dikenal. Di awal lomba, ia mendengar komentator berkata, ia bukan favorit, hanya pelengkap. Jika ia mempercayai narasi itu, maka ia akan kehilangan bahkan sebelum kakinya benar-benar berlari. Tapi jika ia berkata dalam hati, saya tahu siapa saya berhak di sini. Maka tiba-tiba langkahnya berbeda, kepalanya tegak, fokusnya terjaga, dan itu terasa. Orang yang melihat akan merasakannya, bahkan sebelum hasilnya terlihat. Begitu pula Anda. Jika selama ini Anda berusaha menambal lubang harga diri dengan pencitraan, sekarang saatnya membangun dari dalam. Berhenti menanyakan, bagaimana agar mereka suka pada saya? Mulailah bertanya, apakah saya sudah menghargai diri saya hari ini? Mulailah melatih inner monologue seperti ini. Saya tidak sempurna tapi saya berkembang. Saya tidak ada di sini untuk disukai semua orang, tapi untuk hidup sesuai nilai saya. Saya cukup karena saya hidup dengan kesadaran dan arah. Kata-kata ini bukan afirmasi kosong. Ini adalah fondasi, pilar batin. Karena pikiran yang kuat akan menciptakan aura yang tak terlihat, tapi bisa dirasakan. Ketika batin Anda mantap, Anda tidak mudah terguncang oleh sindiran. Ketika dialog dalam diri Anda penuh penghormatan, maka perlakuan orang lain pun perlahan menyesuaikan. Bukan karena Anda memaksa, tapi karena Anda memberi contoh. Beginilah caranya memperlakukan saya. Dan jika seseorang tetap meremehkan Anda, itu urusan mereka, bukan milik Anda.
Karena orang yang mengenal nilai dirinya tidak tergantung pada tepuk tangan atau izin orang lain untuk merasa berharga. Jadi hari ini, berhenti memperbaiki pencitraan, mulailah memperbaiki percakapan dalam hati, karena itu sumber kekuatan sejati. Dan orang lain akan mulai melihat Anda bukan dari tampilan luar, tapi dari pancaran yang tidak bisa dipalsukan, keyakinan batin bahwa Anda layak dihormati. Cara ketiga, pilih diam yang membuat orang lain takut meremehkanmu. Ada dua jenis diam di dunia ini. Pertama, diam karena takut. Kedua, diam karena kuat. Dan hanya satu yang akan membuat orang lain berpikir dua kali sebelum merendahkan Anda. Bayangkan seekor singa duduk di tengah padang savana. Ia tidak mengaum, tidak bergerak, tapi semua makhluk tahu, diamnya bukan kelemahan, diamnya adalah penguasaan. Ia bisa menyerang, tapi memilih untuk mengamati. Ia bisa menggertak, tapi tak merasa perlu. Itulah jenis diam yang membuat lingkungan tunduk, bahkan tanpa ancaman. Begitu pula manusia. Dalam dunia yang terus mendorong kita untuk bereaksi cepat, membalas, menjawab, menanggapi, stoikisme justru mengajarkan kebalikannya. Kuasai dirimu terlebih dahulu. Karena reaksi adalah kekuasaan. Dan kekuasaan itu milik orang yang mampu menahannya, bukan orang yang meledakkannya. Banyak orang merasa terhina ketika direndahkan. Lalu mereka buru-buru membela diri dengan kata-kata, kemarahan atau pembuktian berlebihan. Tapi tahukah Anda, penelitian psikologi sosial menyatakan bahwa pelaku perendahan, entah dalam bentuk verbal abuse, bullying, atau sindiran halus, sebenarnya sedang mencari satu hal, reaksi emosional. Mereka ingin merasa unggul, dan satu-satunya cara mereka merasa menang adalah jika Anda terpancing. Ketika Anda diam, bukan karena kalah, tapi karena Anda sadar mereka tak layak mendapatkan reaksi dari Anda, maka Anda mencabut satu-satunya senjata mereka, perhatian Anda. Diam bukan kekosongan. Diam adalah bahasa, dan diam yang tepat bisa lebih menegangkan daripada 1000 kata balasan. Seorang stoik tidak diam karena tidak punya kata-kata. Ia justru memiliki banyak kata, tapi menahan semuanya karena tahu, apa yang tidak layak direspons tidak pantas menguasai batinku. Inilah yang disebut ketenangan aktif. Bukan pasrah, bukan apatis, tapi penuh kendali. Anda tahu apa yang terjadi. Anda merasakan emosinya, tapi Anda tidak memberikannya panggung. Seorang sahabat saya pernah mengalami situasi ini. Di tempat kerja, ia disindir di depan umum oleh rekan yang merasa lebih superior. Semua orang menunggu reaksinya, tapi ia hanya tersenyum kecil, menatap rekan itu tanpa satupun kata, lalu melanjutkan pekerjaannya. Beberapa hari kemudian, orang yang menyindirnya berkata, "Kamu membuatku tidak nyaman, seolah-olah kamu tahu sesuatu yang aku tidak tahu." Itulah kekuatan diam yang membuat gentar. Bukan karena Anda membalas, tapi karena Anda tidak bermain dalam permainan mereka. Dan inilah intinya, ketika Anda mampu menahan reaksi, Anda mengirimkan sinyal tak kasat mata. Saya tidak bisa dikendalikan dengan provokasi, dan itu membuat siapapun berpikir ulang sebelum meremehkan Anda lagi. Jadi jangan salah paham, diam bukan berarti Anda menerima penghinaan. Diam bisa jadi deklarasi, saya memilih untuk tetap mulia meski Anda mencoba menjatuhkan saya. Itu bukan kelemahan, itu kemuliaan dalam kendali. Kesimpulannya, ketika Anda memilih diam dengan kesadaran penuh, Anda bukan sedang mundur. Anda sedang mengambil alih permainan. Dan orang lain, bahkan yang berniat merendahkan Anda, akan mulai belajar. Anda bukan orang yang mudah disentuh dengan hinaan. Anda adalah pribadi yang diamnya saja sudah cukup untuk dihormati. Cara keempat, jadilah pribadi berprinsip, bukan orang yang butuh persetujuan. Pernahkah Anda merasa harus setuju dengan sesuatu yang tidak Anda yakini, hanya demi diterima? Atau tersenyum padahal hati Anda tidak setuju? Karena takut ditinggalkan, takut dianggap tidak menyenangkan, itulah jebakan. Jebakan haus validasi. Dan celakanya, semakin Anda haus persetujuan, semakin mudah Anda dipermainkan, bahkan direndahkan. Orang yang tidak punya prinsip ibarat kapal tanpa kompas. Ia akan mengarungi laut sosial, tetapi arahnya ditentukan oleh ombak dan angin. Hari ini dia setuju demi kelompok ini. Besok dia berubah karena tekanan dari yang lain. Lusa,
dia kehilangan dirinya sendiri. Marcus Aurelius, kaisar Romawi yang juga filsuf Stoik, pernah menulis dalam Meditations, "Mengapa kamu mencari persetujuan dari orang yang bahkan tidak bisa mengatur pikirannya sendiri?" Kalimat itu sederhana, tapi tajam. Kita mengorbankan martabat hanya demi diterima oleh orang yang sebenarnya tidak lebih sadar daripada kita sendiri. Psikologi kontemporer menyebut ini sebagai people-pleasing trap. Kondisi di mana seseorang terus-menerus menyesuaikan diri, membentuk diri sesuai ekspektasi orang lain karena takut ditolak. Namun Stoikisme mengajarkan kita sesuatu yang jauh lebih mulia. Jadilah pribadi berprinsip. Apa artinya? Artinya Anda hidup berdasarkan nilai-nilai yang Anda pilih dan yakini, bukan berdasarkan komentar, tekanan, atau pujian orang lain. Bayangkan seorang pejalan kaki yang membawa peta yang jelas. Di tengah keramaian, banyak suara yang meneriakkan arah berbeda. Tapi ia tak terpengaruh, ia tahu kemana harus melangkah. Begitulah pribadi berprinsip. Ia tidak membenci orang lain, tapi tidak akan menggadaikan jati dirinya demi rasa diterima. Lalu bagaimana kita membentuk prinsip? Pertama, kenali nilai-nilai yang tidak bisa ditawar. Kejujuran, keadilan, kehormatan, tanggung jawab. Nilai-nilai ini seperti tiang pondasi. Jika Anda menjaganya, Anda tidak akan mudah goyah walau tekanan datang dari segala arah. Kedua, refleksi diri secara berkala. Tanyakan, apakah saya bertindak karena saya yakin atau karena saya ingin terlihat baik di mata orang lain? Ketiga, berani tidak disukai jika memang yang Anda pegang adalah kebenaran yang lurus. Seneca pernah menulis, seseorang yang ingin menyenangkan semua orang akan kehilangan dirinya sendiri. Dan itu benar, bukan berarti Anda jadi keras kepala atau antisosial, tapi Anda belajar membedakan mana kritik yang membangun dan mana manipulasi yang menyamar sebagai saran. Mana kompromi sehat dan mana pengkhianatan terhadap harga diri. Inilah jalan sunyi para Stoik, jalan mereka yang memilih prinsip daripada popularitas, martabat daripada pujian, dan arah hidup daripada sekadar disukai. Dan justru ketika Anda memegang teguh prinsip hidup Anda, orang-orang mulai menghormati Anda, bahkan yang tadinya mencoba merendahkan Anda. Karena mereka melihat, Anda bukan seseorang yang bisa dibentuk dengan tekanan. Anda adalah seseorang yang berdiri karena keyakinan, bukan karena tepuk tangan. Prinsip yang kokoh adalah dinding yang melindungi Anda dari penghinaan. Bukan karena Anda tak pernah dihina, tetapi karena hinaan itu tak mampu menembus jati diri Anda. Jadi, jika Anda ingin tidak lagi direndahkan oleh orang lain, berhentilah mengejar persetujuan. Mulailah hidup dengan prinsip yang Anda tentukan sendiri. Karena hanya mereka yang memiliki kompas moral internal yang akan dihormati meski tak selalu disukai. Cara kelima, kuasai sikap tubuh, kuasai persepsi orang. Sebelum satu kata pun keluar dari mulut Anda, tubuh Anda sudah lebih dulu menyampaikan 1000 pesan. Dan yang menarik, manusia menangkap sinyal itu lebih cepat daripada mereka menyadarinya secara sadar. Ketika Anda memasuki ruangan, cara Anda berdiri, cara Anda duduk, cara Anda menatap, bahkan cara Anda meletakkan tangan, semuanya membentuk kesan pertama yang dalam banyak kasus menentukan apakah Anda akan dihargai atau direndahkan. Penelitian dari Harvard oleh Dr. Amy Cuddy menunjukkan bahwa apa yang disebut power posing, yakni sikap tubuh terbuka, tegak, dan mantap, bukan hanya memengaruhi cara orang melihat kita, tetapi juga cara kita melihat diri kita sendiri. Saat kita berdiri tegak, dada terbuka, dagu sejajar dengan lantai, bukan hanya tubuh kita yang berubah. Hormon kita pun merespons. Testosteron, hormon keberanian, naik. Kortisol, hormon stres, turun. Dan itu semua terjadi hanya dalam 2 menit sikap tubuh yang kuat. Apa artinya bagi kita? Stoikisme mengajarkan bahwa kendali atas diri dimulai bukan hanya dari pikiran, tetapi juga dari bagaimana tubuh kita hadir di dunia ini. Bayangkan 2 orang yang menghadapi hinaan. Yang satu menunduk, bahunya jatuh, menghindari tatapan. Yang satu berdiri dengan tenang, mata lurus, napas teratur. Keduanya bisa saja tidak membalas hinaan itu dengan kata-kata,
Tapi yang satu terlihat dikalahkan, sementara yang satunya mengintimidasi dalam diam. Sikap tubuh adalah bahasa yang bahkan orang kasar pun bisa pahami. Ada sebuah kisah dari seorang prajurit tua di zaman Romawi. Dalam keadaan kalah jumlah, ia tetap berdiri tegak menghadapi musuh. Seorang perwira muda bertanya, "Mengapa engkau tak mundur saja? Tidak ada harapan." Sang prajurit menjawab, "Jika aku harus mati hari ini, maka biarlah aku mati dalam posisi yang membuat musuhku berpikir dua kali." Itulah yang dimaksud stoik. Dignity in posture, martabat dalam sikap. Sikap tubuh bukan soal tampil berani, tapi soal menjaga martabat tanpa berkata sepatah kata pun. Dan anehnya, ketika Anda mengubah postur Anda mulai percaya pada versi diri Anda yang lebih kuat. Cobalah mulai dari hal sederhana. 1. Duduk dengan punggung tegak, bukan membungkuk seolah sedang minta maaf atas keberadaan Anda. 2. Saat berjalan, langkahkan kaki dengan kejelasan arah, bukan tergesa seperti dikejar waktu. 3. Saat menatap orang, lakukan dengan tenang, tanpa menantang, tapi juga tanpa menghindar. Tindakan-tindakan kecil ini, bila dilakukan dengan sadar, akan membentuk persepsi besar. Dan persepsi itu yang akan mengubah cara orang memperlakukan Anda. Banyak orang tidak dihormati bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena tubuh mereka berbicara lebih dulu. Dan yang disampaikan adalah, "Saya tidak yakin pada diri saya sendiri." Jadi jika Anda ingin mengubah bagaimana dunia memperlakukan Anda, jangan hanya benahi kata-kata, benahi postur. Karena di dunia nyata seringkali yang dihormati bukan hanya yang pintar, tapi yang tampak kuat. Ingat, Anda bisa saja diam, tapi jika tubuh Anda berdiri seperti seorang pemimpin, maka bahkan keheningan Anda akan terdengar seperti perintah. Dan itulah mengapa stoik selalu sadar bukan hanya akan isi pikirannya, tetapi juga cara tubuhnya hadir di hadapan dunia. Mulai hari ini, kuasai sikap tubuh Anda, dan Anda akan mulai mengubah cara orang memperlakukan Anda. Cara ke-6, latih ketahanan emosional, jangan reaktif. Bayangkan seseorang mencoba memprovokasi Anda. Ia melontarkan sindiran, menyenggol harga diri Anda. Tapi Anda hanya diam, bukan karena takut, bukan karena tidak punya kata-kata untuk membalas, melainkan karena Anda telah menguasai diri Anda sendiri. Ia bingung, ia gelisah, ia bertanya-tanya, kenapa dia tidak tersinggung, kenapa dia tidak bereaksi, dan disitulah kekuatan Anda menjadi nyata. Kekuatan dari ketahanan emosional. Dalam filsafat stoik, ini disebut apatheia, bukan mati rasa, bukan membatu tanpa perasaan, tapi kemerdekaan dari emosi liar yang menjatuhkan martabat. Itu adalah seni tetap tenang dalam badai, tetap waras di tengah dunia yang reaktif. Psikologi modern menyebutnya emotional resilience, yakni kemampuan untuk menghadapi tekanan, hinaan, dan konflik, tanpa membiarkan diri kita terlempar ke jurang emosi yang tidak terkendali. Dan kabar baiknya, ketahanan ini bukan bawaan lahir. Ia bisa dilatih, dibentuk, dan diperkuat, hari demi hari. Bagaimana caranya? Pertama, latihan pernapasan. Terdengar sederhana, tetapi ini seperti rem darurat bagi emosi. Ketika amarah mulai mendidih, atau rasa malu datang seperti gelombang panas, tarik napas perlahan, dalam, dan keluarkan dengan tenang. Lakukan ini 3-5 kali. Anda akan kaget betapa tubuh Anda mulai menenangkan pikirannya sendiri. Stoik meyakini bahwa tubuh dan jiwa saling memengaruhi. Ketika napas Anda tenang, pikiran Anda mengikuti. Kedua, journaling reflektif. Marcus Aurelius menulis catatan pribadinya setiap hari, mencatat kegelisahan, kegagalan, dan pelajaran yang ia petik. Dan hari ini, kita menyebutnya Meditations, salah satu buku stoik terbesar sepanjang sejarah. Tapi pada saat itu, ia hanya sedang berbicara kepada dirinya sendiri. Ia sedang melatih ketahanan batin. Ambillah waktu 5 menit setiap malam. Tuliskan, apa yang membuat saya terganggu hari ini? Lalu tanyakan, mengapa saya terganggu? Apakah saya benar-benar terancam? Atau hanya harga diri saya yang tersinggung? Menulis seperti ini adalah cermin yang mengajarkan kita untuk melihat secara jernih, bukan bereaksi secara impulsif. Ketiga, penundaan respons.
Stoik percaya tidak ada hal buruk yang datang dari keterlambatan dalam merespons emosi. Ketika seseorang menyerang Anda dengan kata-kata, jangan langsung balas. Berdiam sejenak bukan berarti lemah. Itu tanda kekuatan yang sedang bekerja. Kadang, 1 detik keheningan itu yang menyelamatkan hubungan dan menjaga kehormatan Anda tetap utuh. Bayangkan Anda menyalakan korek api dan melemparkannya ke bensin. Itu reaksi, dan itu meledak. Tapi jika Anda menyalakan korek dan menaruhnya ke air, maka habislah ia, tanpa dentuman, tanpa kerusakan. Ketahanan emosional adalah air di dalam diri kita. Ia menyerap, memadamkan, lalu menjernihkan segalanya. Dan yang paling mengagumkan, ketika Anda tidak bereaksi seperti yang diharapkan lawan bicara Anda, ia kehilangan kendali, bukan Anda. Ketika Anda tidak mudah terpancing, dunia mulai menghormati Anda. Karena dunia tahu, Anda bukan orang yang bisa dipancing dengan hinaan, dipermainkan dengan sindiran, atau dikendalikan dengan emosi. Anda adalah batu karang di tengah ombak. Mereka bisa mencoba menghantam Anda, tapi hanya akan berakhir memecah dirinya sendiri. Itulah kekuatan sejati yang diam. Dan itulah mengapa, ketika Anda melatih ketahanan emosional, Anda tidak hanya menjaga harga diri Anda menciptakan batas yang membuat orang berpikir 2 kali sebelum merendahkan Anda. Cara ketujuh, bangun kehidupan yang layak dihormati, bukan sekadar dimengerti. Ada satu kebenaran yang sering kita lupakan. Orang tidak menghormati kita karena kita meminta untuk dihormati. Mereka menghormati karena mereka melihat sesuatu dalam hidup kita yang patut dihormati. Sebagian orang sibuk menjelaskan siapa dirinya. Sibuk membela diri, mengklarifikasi, mencari pengertian dari orang lain. Namun Stoik punya pendekatan yang berbeda. Mereka tidak sibuk menjelaskan apapun. Mereka sibuk membangun kehidupan yang berbicara sendiri. Dalam ajaran Stoik, kita tidak punya kuasa penuh atas opini orang, tapi kita punya kuasa penuh atas karakter, tindakan, dan nilai hidup kita sendiri. Dan dari sanalah rasa hormat itu lahir. Bayangkan sebuah bangunan tinggi, berdiri kokoh, sederhana, tapi tak tergoyahkan. Orang mungkin tidak mengerti bagaimana bangunan itu dibangun, tapi mereka menengadah, kagum, dan diam-diam hormat. Begitu pula dengan kehidupan yang dijalani dengan integritas. Anda tidak perlu berteriak bahwa Anda layak dihargai. Anda hanya perlu hidup dengan prinsip yang tak berubah saat angin datang dari segala arah. Hidup dengan kejelasan tujuan, tahu untuk apa Anda bangun setiap pagi, dan hidup dengan konsistensi tindakan, melakukan hal yang sama, bahkan saat tidak ada yang melihat. Inilah 2 pilar yang dijelaskan psikologi motivasi sebagai pondasi rasa hormat sejati. Mari kita lihat sebuah contoh sederhana. Ada seseorang di kantor atau lingkungan Anda. Ia tidak banyak bicara, tidak ikut drama, tidak suka cari muka. Tapi setiap ia bertindak, selalu tepat, selalu bertanggung jawab. Tanpa sadar, orang-orang mulai menaruh respek karena hidupnya berbicara tanpa harus berbicara. Inilah yang diajarkan para Stoik. Epiktetos berkata, jangan katakan bahwa kamu bijak. Hiduplah seperti orang bijak dan orang akan menyadarinya sendiri. Kita tidak sedang membuat orang mengerti diri kita. Kita sedang membangun diri yang layak dikenang. Jika Anda ingin dihormati, bangunlah kualitas hidup yang mencerminkan kekuatan batin. 1. Kejujuran yang tidak bergantung situasi. 2. Disiplin yang tetap hidup walau tidak ditonton. 3. Ketekunan dalam hal kecil yang nyaris tak terlihat, tapi perlahan menumpuk menjadi fondasi besar. Hidup yang demikian akan membuat Anda tidak bisa direndahkan. Bukan karena Anda membuat perisai, tapi karena orang-orang mulai menyadari ada sesuatu dalam diri Anda yang tidak bisa disentuh. Dan dari sanalah hormat yang sejati lahir. Bukan dari paksaan, bukan dari intimidasi, tetapi dari kualitas hidup yang tak bisa dipalsukan. Ingatlah ini, jangan buang energi hanya untuk membuat orang mengerti Anda. Gunakan energi itu untuk membentuk karakter yang membuat Anda tidak mungkin diabaikan. Karena saat Anda hidup dengan kehormatan, maka tanpa berkata apapun, dunia akan mengangkat topinya. Penutup. Dihormati tanpa harus bertarung.
Setelah menyelami ketujuh cara tadi, Anda akan sadar bahwa Anda tidak perlu marah untuk dihargai, tidak perlu keras untuk disegani. Dunia memang tidak adil, tetapi orang yang memahami dirinya dengan jernih akan menciptakan keadilan dalam batinnya sendiri. Itulah titik di mana orang lain akan mulai segan, bukan karena takut, tetapi karena kagum. Dalam dunia yang ramai dengan suara dan ego, mereka yang memilih ketenangan adalah mereka yang memimpin, tanpa harus berdiri paling depan. Ingat, Anda tidak bisa mengubah semua orang, tapi Anda bisa menjadi pribadi yang membuat orang berpikir dua kali sebelum meremehkan Anda. Dan itulah kekuatan stoik yang sesungguhnya. Jika video ini membuka perspektif baru bagi Anda, atau menyentuh sesuatu dalam hati Anda yang selama ini terabaikan, jangan biarkan berhenti di sini. Mari terus belajar membangun ketenangan dalam badai dan harga diri yang tak perlu dibela. Klik tombol subscribe sekarang, karena di channel ini, kita tidak hanya bicara soal filosofi. Kita bicara soal menjadi manusia yang lebih kuat, lebih dalam, dan lebih tak tergoyahkan setiap harinya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingatlah, hidup ini bukan tentang membuat semua orang paham, tetapi tentang menjadi pribadi yang tetap berdiri, meski tak seorang pun mengerti.